Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, ayyuhal ikhwah wal akhwat sekalian. Kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian terkait sangat erat dengan fikih nikah, yang mana dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas masalah mahar. Paham gak paham, tetap kita lanjutkan karena jatah kami tinggal 2 kali pertemuan. Ini pertemuan ketiga dan pertemuan keempat, pertemuan terakhir artinya, dan masih ada penyelesaian poin-poin berikutnya. Intinya ayyuhal ikhwah, kita tutup sebagaimana Asy-Syaikh Ar-Ruhaili hafizahullah tabaraka wa ta'ala menyebutkan bahwa mahar itu sebisa mungkin jangan mughalat, yaitu jangan terlalu berlebihan sehingga membebani laki-laki, dan mahar itu jangan terlalu remeh, terlalu murah sehingga terkesan tidak menghormati perempuan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di salah satu riwayat bahwa mahar beliau sintai asyrata uqiyah minal fiddah, 12 kantong perak, yang mana para ulama kemudian mengkonversi ke dalam bentuk real dan ke dalam bentuk rupiahnya kurang lebih di 30 sekian juta rupiah. Artinya di lingkungan orang Arab saat itu tidak bisa dikatakan besar, tapi juga tidak bisa dikatakan kecil. Ya, maka perkara agama kita, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Wa ba'da dzalika nantakilu ila adabin wa sunanin fin nikahi. Selepas itu kita berpindah ke adab-adab, poin-poin daripada sunnah-sunnah nikah. Famin sunani aqdin nikah, dan di antara sunnahnya akad nikah. Berarti kalau sudah mahar, sudah ada ketentuannya, berarti tinggal akadnya. Jadi jangan lama-lama, Mas. Lamarannya bulan Januari, akadnya bulan Januari tahun depan, itu namanya kesuwen. Ya, jadi sebisa mungkin percepat. Antum sudah mengambil perkara masalah nazar, ya, idhab ilaiha, pergilah untuk melihat perempuan itu. Ya, jadi jangan ada alasan malah, wah saya pokoknya mau nikah aja. Apalagi kena muslimat yang menutup auratnya sampai ke wajah, artinya memakai niqab cadar, sehingga ketika mau nikah, oh yang penting sama fulanah, sama salah satu akhwat yang menutup wajahnya dengan cadar sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tanpa melihat. Maka Rasul pun menganjurkan idhab ilaiha, pergi untuk melihat. Tapi jangan berduaan, nanti berduaan, ya, harus ditemani mahramnya si perempuan, bisa ibunya, bapaknya, saudara kandungnya, dan lain sebagainya, supaya dengan adanya nazar antum bisa lebih tenang di dalam menentukan lanjut atau tidak. Tapi lanjut tidaknya itu persentasenya sudah di atas 50%. Jadi jangan pengen nikah, penting nazar dulu aja. Akhirnya kalian menjadi apa?
ikhwan yang hanya bermodus nador, nador, nggak nikah. Ya, jadi kalau kalian sudah ada kerentek mau nikah, mau serius dengan akhwat fulan umpamanya, fulana, maka kalau sudah 60%, 70%, maka disinilah ada program nador. Ustaz, kalau ternyata ya orangnya nggak tertutup amat, bahkan punya aktivitas keseharian di mall, bagaimana? Ya itu nggak perlu nador mas, wis ketok cetok, ya kan? Sudah cetok nggak butuh nador. Tapi kalau orangnya sangat menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, kesuciannya, ya sampai antum ngikuti ke arah mana perginya, boleh apa enggak mas? Boleh apa enggak? Boleh. Antum buntutin boleh. Tapi kalau sampai dikeprui saya nggak tanggung jawab. Saya di sini amanahnya mengajarkan hukumnya, boleh. Ya, kenapa? Karena idhab wandur ilaiha. Ya, tetapi dengan syarat itu sesuai kebutuhan antum ketika melihatnya. Oh ternyata akhwat yang rencana ana lamar, ana pinang, ternyata kalau malam diantar oleh mahramnya, ayahnya atau siapanya ke masjid mana untuk kajian, untuk menuntut ilmu, itu boleh. Supaya lebih tenang lagi, oh betul insya Allah ini pilihan yang tepat. Bukan dengan modus-modus yang lainnya. Nah, setelah nador, kemudian mungkin butuh pemikiran sehari 2 hari, baik itu dari laki-laki maupun dari pihak perempuan. Maka kalau memang dibutuhkan komunikasi yang mengarah ke jenjang pernikahan atau dalam proses berikutnya yaitu lamaran, maka silakan untuk berhubungan sewajarnya. Maksudnya sewajarnya apa? Mungkin dengan sosial media WA umpamanya. Butuh tukeran nomor. Ya. Jadi nanti ada komunikasi. Tapi saran saya sendiri yaitu kalau bisa WA grup keluarga laki-laki, grup keluarga perempuan, itu lebih aman. Tapi kalau nggak bisa, mau harus japri, maka selagi antum bisa menjaga dari fitnah dan komunikasinya sebatas komunikasi gimana, insya Allah saya dan keluarga jelas pekan depan akan lama, 3 hari lagi akan lama, ya sebatas seperti itu, maka dibolehkan, ya dengan syarat aman dari fitnah. Setelah benar-benar terjadi lamaran, ya antum sekeluarga atau perwakilan keluarga datang melamar dan ujungnya diterima, lamaran kami terima, tinggal menentukan harinya, mungkin weekend atau hari libur, ya sehingga bisa ngundang beberapa kerabat. Ini kalau kita bicara normal ya, non pandemi ya, dan seterusnya. Maka ketika sudah jelas bahwa lamaran diterima, maka saran ana berikutnya hapus nomornya, karena setannya nanti yang datang bukan satu, se-RT ya, yang datang satu RT, hapus nomornya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan sama. Lah kan udah lamaran, mau nikah, mau belum nikah, mau. Karena di lafaz mau ini setannya se-RT, alasannya macam-macam, modusnya macam-macam. Iya, ini hanya untuk komunikasi, ya komunikasi untuk akad nikah, untuk resepsi, cuma belanja ke pasar saja, ya niatnya belanja ke pasar, niatnya hanya pengen beli satu jenis kain, tapi karena setannya se-RT
di pasar muter-muter 2 jam berduaan, kemudian belanjaan tambah banyak, ngobrolnya tambah ngalor ngidul, fitnah. Maka ini saran pribadi anak ayyuhal ikhwah, kalau sudah jelas diterima lamarannya maka hapus nomor. Nanti kalau sudah selesai akad, sudah ya, nggak perlu tukeran nomor lagi, tukeran handuk boleh ya. Tapi kalau sebelum akad, maka yang menjadi kelaziman lebih baik tidak ada komunikasi, kecuali tadi WA group ya. Kalau WA group kan insya Allah nggak terlalu nggak terlalu intim, nggak terlalu yang sifatnya betul-betul privasi, umumnya saja. Nah, maka nantinya terjadilah hari H, yaitu akad nikah ya. Akad nikah itu sebetulnya urusan siapa? Urusan mempelai laki-laki dan perempuan, urusan mempelai laki-laki dan wali perempuan, urusan mempelai dan keluarga besarnya, atau urusannya siapa? Yang mana, Mas? Akad nikah itu urusannya siapa? Apakah ini mempelai laki-laki dan perempuan, atau hanya mempelai laki-laki, atau mempelai laki-laki dengan walinya, atau siapa? Urusan akad nikah hanya urusan pengantin laki-laki dan wali perempuan. Sudah. Jadi nggak usah ribut dulu keluarga besarnya ya. Nanti pakaiannya harus ini, seragam ini, bulet terus, ruwet. Akhirnya antara pasangannya udah siap, bismillah mau nikah, gara-gara catering nggak cocok, buyar, nggak jadi nikah. Ya kan? Nah sebetulnya nikah itu urusan siapa? Nikah itu urusan si mempelai laki-laki sama wali perempuan. Selesai. Ada calon pengantinnya, laki-laki ada, perempuan ada, perempuannya sudah diminta keridhoannya, tidak terpaksa, kemudian atas sandaran walinya, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, kemudian ada maharnya yang sudah kita sebutkan, plus 2 orang saksi, selesai ya. Nggak usah ada masuk list orjen tunggal, apalagi ya macam-macam yang sifatnya memberatkan kita. Oleh karena itu, akad itu sebetulnya mudah sekali. Ketika wali perempuan bilang saja, ini makanya saya wali perempuan ya Mas ya, saya wali perempuan, Anda di situ sebagai mempelai laki-laki. Mas, gini loh saya Mas, nggak pakai jabat-jabat tangan Mas. Mas, sampean pengen ngerabi anakku tak? Kan? Gitu ya. Tak rabek nih Mas, anakku Fulana, putriku, putri kandungmu, dengan kamu Fulan, maharnya 500.000, maharnya 1 juta, kamu terima? Kemudian yang duduk bilang, ya Pak, saya terima nikahnya. Sah apa enggak? Sah. Simple sekali. Simple sekali. Itu. Cuma karena di Indonesia harus ada beberapa rangkaian seperti hanya ritual jabat tangan dengan wali, jabat tangan dengan penghulu, dan kita melihatnya ya nggak masalah, maka nggak masalah antum berjabat tangan. Cuma masalahnya harus kita luruskan lagi, jabat tangan lah raku kenceng urung sah, wah repot lagi. Jadi betul-betul harus saya nikahi Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian-sekian, ini sampai kudu ini Mas, orang ini ora sah baleni lagi, repot ya. Ini masalahnya harus kita luruskan. Jabat tangan tuh nggak masuk rukun akad. Mau jabat tangan nggak masalah, enggak pun juga nggak masalah. Atau bahkan sekarang video call pun bisa. Nah, ya kan, video call gimana mau jabat tangan video call? Pakai ikon jabat tangan. Masya Allah. Kita lanjutkan dulu sesuai dengan materi. Di antara sunnahnya akad, ketika ada akad adalah al-khutbah.
khutbah nikah. Nah ini salah paham di masyarakat kita, membedakan antara khutbah nikah dengan tausiah. Ya, khutbah nikah sama tausiah. Jadi pernah Mas pengalaman di luar kota, saya diminta untuk khutbah nikah. Saya duduk, kemudian ada penghulu di sini, ada saksi-saksi, ya, ada mempelai laki-laki dan ada walinya. Kemudian ketika waktunya khutbah nikah, saya langsung mengucapkan, insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan khutbah nikah sebelum dimulai akad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Terus itu kemudian membacakan 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah sampai selesai. Kemudian ayat yang ketiga ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Dan habis itu amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa akhrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai selesai. Sudah, inilah khutbah nikah versi riwayat paling sahih, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian sama panitnya disenggol, Ustaz kok belum ceramahnya? Loh, katanya saya suruh khutbah nikah. Ya ini udah selesai khutbah nikah. Maksudnya itu nasihat pernikahan. Itu namanya tausiah. Kalau khutbah nikah ya kayak gini, Mas. Ini khutbah nikah. Kalau diminta untuk ceramah, nasihat bagi mempelai khususnya dan kepada tamu undangan umumnya, itu sebutannya tausiah. Khutbah nikah ya gitu, kayak orang mau khutbah Jumat sudah selesai. Innal hamdalillah sampai fa inna ahdatsal umuri ya malah lupa Mas, minum dulu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa akhrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sudah sampai selesai itu. Ya, dhalalah finnar, tutup. Nah, tapi ya demikianlah yang terjadi. Terkadang kalau kita memang belajarnya hanya sebatas belajar versi terjemahan, memang tidak bisa mencakup semua dari versi Arabnya. Keseharian kaum muslimin, sholat saja ya, ini khususnya tata cara sholatnya muslimat. Itu muslimat kalau softnya aman dari fitnah, soft perempuannya aman dari laki-laki, pandangan, godaan, maka muslimat kalau sholat dibolehkan untuk terlihat apanya Mas? Wajahnya dan kaffuha. Kalau fikihnya kan wajhuha wa kaffuha, wajah dan kaf. Tapi kalau antum buka seluruh terjemahan kaf, maka penulisannya adalah telapak tangan. Sehingga jamaah perempuan boleh memperlihatkan wajahnya dan kedua telapak tangan mereka. Ya apa enggak Mas? Yang terjadi, beberapa produsen akhirnya mencetak dan menjahit mukena atau rukuh. Itu ada yang modelnya sininya ada kain tambahan sampai menutupi apa ini Mas bahasanya? Punggung tangan. Kalau sini telapak tangan, di sini punggung tangan. Kalau ini epek-epek, ini nggak tahu. Ya gitu ya. Lah, karena terjemahnya tadi Mas, dibolehkan hanya wajah sama kedua telapak tangan. Akhirnya ada yang berpemikiran bahwa ini berarti harus tertutup. Maka ada mukena yang ininya tok tutupnya kan? Ya apa enggak? Pernah lihat ya enggak? Itu kesalahan dalam pemaknaan. Kenapa? Karena kalau kita merujuk pemahaman orang Arab, yang disebut kafun
Kafun ki ya iki kaf iki Mas. Ugel sakmene itu namanya kafun. Ya, jadi bukan telapak tangan ini tok, ini juga masuk kafun. Jadi wanita dibolehkan terlihat wajahnya dan terlihat kedua kafnya, yo ini semuanya. Ya, baru kalau sini udah masuk tangan dan itu termasuk aurat. Paham? Sama. Pernikahan juga demikian. Ya, kadang masih susah membedakan mana yang khutbah nikah, mana yang tausiah nikah atau nasihat pernikahan. Di sini disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud meriwayatkan allamana Rasulullah telah mengajari kita khutbatal hajah, khutbah hajah fin nikahi wa ghairihi, baik dalam pernikahan atau di luar pernikahan. Berarti ada perbedaan khutbah nikah dengan khutbah hajah? Tak ada perbedaan. Ya, khutbah hajah itu digunakan untuk khutbah nikah. Sampai wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dilanjutkan dengan 3 ayat tadi yang sudah ana sebutkan. Tsumma yaqulu amma ba'du fayusi yudzakiru bi ni'matin nikah wa yusi zawjaini wa hadhil khutbatul 'azimah khutbatul hajah. Inilah khutbah nikah, inilah khutbah hajah yang setelahnya boleh memberikan wasiat-wasiat pernikahan. Ya, khususnya bagi kedua pasangan, kedua mempelai, baik mempelai laki-laki dan perempuan yang ada di acara tersebut. Dan jumhur ulama memasukkan ke dalam hukum apa di sini mustahabbah, berarti hanya sunnah. Jadi kalau akad nikah tanpa ada khutbah nikah tetap sah, nggak masalah. Ya, itu menunjukkan kalau nikah itu cepat, sebagaimana cerai juga cepat. Gitu. Aku nikahkan engkau, oh aku terima nikahnya, selesai. Begitu juga lafaz cerai, aku cerai engkau, jatuh ya talaknya itu. Maka lafaz nikah cepat, lafaz cerai juga cepat, lafaz nikah mudah, lafaz cerai juga mudah. Wal amru tsani al walimah. Nah, perkara yang berikutnya ya, nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan. Perkara selanjutnya setelah akad, ya. Jadi akad itu apa tadi? Urusannya siapa, Mas? Mempelai laki-laki sama wali perempuan. Loh, Ustaz, berarti yang tamu-tamu undangan yang perempuan gimana? Ngisor pelem nggak apa-apa, Mas. Ya, maksudnya apa? Nggak usah ribut-ribut, nggak usah ngurusi masalah akadnya. Akad itu udah urusan 2 orang ini terpenting. Ya, penghulu itu sebatas melancarkan sesuai SOP kenegaraan. Tapi karena diamplopi, terkadang yo stylenya rodok ya bikin tambah ruwet. Ya kan, bikin tambah ruwet. Aslinya apa gunanya penghulu? Ya, kami tidak merenggarkan penghulu, kami menghormati penghulu, memuliakan. Bahkan mau nggak mau antum harus mengundang penghulu. Yang nanda tangani surat nikah siapa kalau bukan KUA? Ya. Tapi kita juga akan luruskan bahwa penghulu itu sebatas urusan surat menyuratnya itu. Ya, karena masalah nikah wali. Makanya menjadi wali ayah dari perempuan harus bisa menikahkan. Ojo titik-titik diwakil nih, titik-titik diwakil nih. Ya. Nikahkan sendiri putri-putri kita ini. Jadi penghulu betul-betul mudah. Jangan tambah penghulu lagi, akhirnya SOP-nya tambah lama, tambah panjang, tambah bikin deg-degan mempelai laki-laki. Ya, penghulu datang langsung, gimana Mas? Sudah siap? Lupa Pak Legasnya berang ganteng koyong ini lah Pak. Saya datang ke sini kalau udah siap nikah. Sudah pakai busana, pakai jas, pakai gamis, pakai peci, songkok nasional. Baru kemarin belinya 50.000, itu pun diskonan. Wah, lengkap.
Ya, saya kesini udah siap. Ya sudah kalau gitu tirukan ya, kita syahadat. Pak, saya bukan kafir. Saya ini lahir betul-betul tauhid turunan. Orang tua saya itu udah muslimah. Ya, jadi saya udah diajari syahadat semenjak dulu. Sekarang suruh ngulangi syahadat, ramah kan jadinya? Ya. Sudah nggak perlu lagi bersahadat dengan penghulu. Itu simple, ringkesnya di dalam akad nikah. Apalagi si mempelai wanita diajak di samping mempelai laki-laki, dikerudungi wis kaya lovebird. Itu tidak ada yang namanya akad, itu tidak ada hubungannya dengan wanita ya. Lah terus mempelai perempuan di mana? Di pojokan kamarnya memperhias dirinya secantik mungkin, silahkan. Arek gebyur pakai minyak wangi, silahkan. Supaya nanti ketika didatangi suaminya dalam kondisi perfect, betul-betul sempurna. Gitu malah nggak apa-apa. Malah nggak usah ikut-ikutan di acara akad nikah. Sudah, biarlah laki-laki. Maka kalau antum ngikuti akadnya orang keturunan Arab saja, bukan orang Arab asli di Saudi, di Timur Tengah ya, orang keturunan Arab saja di Indonesia yang mengenal ajaran Islam dengan baik dan mereka punya adat dari nenek moyangnya, kalau sampai dalam acara akad ada perempuan, diusir, Mas. Itu bukan kemudian melecehkan tamu perempuan, itu malah menghormati. Perempuan ada tempatnya. Ya, perempuan ada tempat khususnya. Ini tempatnya laki-laki dan tempat khususnya mempelai laki-laki dengan wali perempuan, selesai. Maka gambarannya, Mas, akad sama walimah itu nggak jauh beda dengan sholat berjamaah. Jadi pemisahan soft laki-laki dengan soft perempuan itu bukan karena sholat tok. Sholat adalah cerminan kehidupan muslim dan muslimah. Oleh karena itu baik akad nikah maupun walimah dipisah. Ya, tamu laki-laki dengan tamu perempuan dipisah. Wah Ustaz, pekewo Ustaz. Ya wis, pilihanmu pekewo mbek menungso tanggamu apa pekewo mbek Allah Subhanahu wa taala. Saya juga nggak bisa ngasih solusi, Mas. Lah kalau atas dasar pekewo saya juga nggak bisa ngasih solusi. Ya. Karena memang ini sudah mendarah daging ya di dalam kehidupan masyarakat muslimin Indonesia. Tapi kalau kita tidak luruskan, ya tidak bakal lurus-lurus. Ya. Maka sebisa mungkin generasi ke generasi bisa merubah bahwa akad hanya sebatas orang inti dan walimah sebisa mungkin dipisah. Sekarang gini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan to'amul walimah, to'amul barokah, makanan yang disajikan pas walimah, resepsi pernikahan, itu makanan yang diberkahi. Gimana bisa diberkahi? Ketika lagi menyantap soto, ada biduan wanita joget-joget, berkahnya di mana sekarang? Ya memang godaan setannya unik, Mas. Ya, makanan berkah dah di sini aja makannya, sambil nantinya tamu undangan dihibur oleh perempuan-perempuan, penyanyi-penyanyi. Nah, untuk ya. Baik. Wal walimah ya ikhwah, al aslu fiha annaha ismun likulli ta'amin yutbahu wa yu'iddu lil akli. Yang disebut walimah, yang kemudian nanti juga dikenal dengan al-urush atau al-arush, maka ada walimatul urshi. Itu pada asalnya adalah makanan yang dimasak dan disajikan di hari pernikahan itu. Sebagai bentuk apa? Bentuk mengumumkan kalau sekarang sedang terjadi pernikahan antara Mas Fulan dengan Mbak Fulana.
Maka di sini dilanjutkan, ini saya ringkes-ringkes saja ya. Wa ba'dul fuqaha'i khassa ismal walimah bi ta'amil ursi, ya kan? Kemudian para ulama fikih lebih mengerucutkan dan mengkhususkan yang dimaksud dengan walimah adalah makanan untuk pernikahan. Wa walimatul ursil maksud biha sun'i ta'amin indal ursi wa indal aqdi wa da'watin nasi ilaihi wa yasihu an takuna indal aqdi wa yasihu an takuna ba'dal aqdi walau biyaumin au yaumain. Adapun walimah, makanan yang disajikan itu boleh di waktu akad atau setelah akad atau sebelum akad dengan mengundang beberapa orang. Ini dalam Islam Mas ya. Ya makanya dikembalikan ke uruf, ke adatnya. Kalau adat kita walimah setelah akad atau sebelum akad? Di kita setelah akad atau pas akad. Ya, setelah akad atau pas akad. Biasanya kalau pengen ringkes, akad jam 8, setengah 9 selesai akad sekaligus langsung makan. Itu berarti akad campur walimah. Ada mungkin akad selepas itu seminggu kemudian resepsi pernikahan. Ya, berarti walimahnya sepekan berikutnya. Dan ini tidak masalah sebagaimana dalam konteks ceramah beliau Syekh Ar-Ruhaili hafizahullah, walau biyaumin au biyaumaini. Ada jarak sehari atau 2 hari. Nah, di antara ulama menyebutkan pendapat bahwa walimah ini hukumnya apa? Ada yang menyebutkan wajib, ada yang menyebutkan sunnah. Dan insya Allah yang lebih rajih adalah yang menyebutkan bahwa hiya sunnatun muakkadah. Hukum walimah itu sunnah muakkadah. Sehingga kita ini dalam beribadah harus punya skala prioritas. Fardunya dulu, wajibnya dulu. Dan diantara kewajiban nikah adalah mahar. Ya, mahar. Adapun walimah itu lebih sunnah. Sehingga jangan terlalu mempersulit walimah. Ya, jangan terlalu mempersulit walimah. Bagaimana bentuk tidak mempersulit itu? Di dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu datang ke Madinah dalam kondisi melarat, padahal di Mekah kaya raya. Ya. Ketika di Madinah minta untuk ditunjukkan pasar, dullani ala suqi, tunjukkan aku pasar. Ketika ditunjukkan pasar, per hari itu Abdurrahman bin Auf kemudian memutar otaknya untuk mengambil barang dengan sistem kepercayaan kepada produsen untuk dijual kembali. Dan per hari itu mendapatkan keuntungan yang bisa dibelikan minyak samin sama beberapa potong roti. Itu keuntungan hari itu. Besoknya demikian sampai tidak terhitung lama Abdurrahman bin Auf mendapatkan keuntungan yang bisa dibelikan qit'atun min dahab, cuilan dari emas. Jadi mungkin beberapa gram emas. Dengan modal dan keuntungan yang bisa dibelikan emas, akhirnya di suatu malam Abdurrahman bin Auf menikahi perempuan Ansor, perempuan Madinah. Pagi harinya ketemu Rasul, ya, pakai setel rapi, rambut klimis, dan Rasul kemudian mencium aroma minyak wanginya Abdurrahman bin Auf, aroma parfum perempuan. Ini yang kemudian ada perbedaan minyak wangi laki-laki dengan minyak wangi perempuan. Abdurrahman bin Auf biasa pakai parfum cowok, lah ini kok ada parfum cewek. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencandai Abdurrahman bin Auf, ada apa denganmu? Penampilanmu ketok ganteng kan, klimis rambut, parfumnya parfum perempuan.
Kemudian dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, tazawwajtul barihah ya Rasulullah, semalam aku menikah bimra'atin ansariyah, dengan perempuan Ansor. Kemudian Rasulullah mendoakan dan menutup doanya dengan perintah aulim walau bisatin, dirikanlah walimah wahai Abdurrahman bin Auf meskipun dengan seekor kambing. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan demikian? Karena Rasul tahu tadi ceritanya, kronologinya. Abdurrahman bin Auf menikah dengan mahar secuil emas, insya Allah masih sisa untuk membeli kambing dan menyembelihnya untuk dijamukan kepada undangan. Ya, jadi ini bukan pakem, nggak mesti harus kambing. Karena Rasulullah melihat Abdurrahman bin Auf saat itu mampu beli seekor kambing, maka diminta beli seekor kambing. Maka ini bukan pakem, jangan diambil saklek. Masalahnya ketika nanti antum ngundangnya orang 500, belinya seekor kambing, yang terjadi apa? Soto ndelik. Ndelik iwake, endi kita ngundangnya bingung, ya. Bukan soto ndelik tempat, ya, iwake endi, dagingnya kok ora enak, kolam renang gitu, ya, masya Allah. Akhirnya dapat celaan dari undangan. Ya jenenge undangan itu lek nang Indonesia guys netizen mas, api elek diomong, ya itu sudah logatnya Indonesia udah semacam itu. Tapi setidaknya kita tahu lah, mosok mengundang orang 500 umpamanya hanya menyembelih satu kambing kan yo. Ya. Jadi aulim balau bisat, ya ini bukan pakem. Kenapa? Karena riwayat Anas radhiyallahu anhu, aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisaihi ma aulama ala Zainab, yakni akbar walimah fa'alaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah melakukan walimah dengan jamuan kecuali yang paling enak ketika Rasul menikah dengan Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu anha. Itu baru makanan walimah yang paling enak di masa Rasul menikahi para istrinya. Ya, berarti artinya daging kambing, daging unta itu bukan menjadi pakem. Kalau kita berarti daging sapi, nggak mesti. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi dengan Sofia, istri beliau yang lain, itu walimahnya jamuannya hanya faulki alaiha at-tamra wal akid was saman. Rasul hanya menyajikan kurma, ya kan, dan kismis atau keju, ya, sama minyak samin. Ya berarti roti, still roti. Coba mas, undangan resepsi nikah kayak gini, apa yang antum komentari? Ini nikah apa buka puasa? Ya, ini iftar jama'i apa? Walimah lagi. Padahal Rasulullah melakukannya. Jamuannya hanya kurma-kurma. Itu pun kronologinya ayyuhal ikhwah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Ya, kemudian bilang kepada para sahabat, aku nikah, aku pengen mendirikan walimah. Siapa di antara kalian punya sisa atau kelebihan makanan di rumah, bawa ke sini. Kita makan rame-rame. Masya Allah. Itu Rasulullah, kurang takwa gimana? Walimahnya sederhana sekali. Tapi kalau ini antum praktekkan, jawabannya adalah pahit-pahit, gitu lah. Ya. Maka bicara hukum sama bicara etika di dalam berhukum itu beda, ya. Hukumnya begitu sederhananya walimah. Tapi kalau antum praktekkan di Indonesia, sebisa mungkin antum ya sesuai urufnya kita, ya sesuai dengan urufnya kita. Jangan dipraktekkan seperti ini mas, ya, ya kan? Jadinya nanti malah tambah fitnah, tambah masalah, dakwah nggak sampai. Ya sama,
Pertanyaan pasca nikah diantaranya yaitu yang setiap kali diulang-ulangi kalau kajian-kajian nikah itu adalah biasanya yang laki-laki. Ustadz, apa hukumnya saya nikah lagi tanpa sepengetahuan istri yang pertama? Ini sing mbok maksud pengen tahu hukumnya atau etika di dalam berhukum? Yakin, nggak usah tanya ustadz, googling yo mesti ketemu kok jawabannya, ya kan? Nggak ada hukumnya laki-laki harus mendapatkan ridho istri sebelumnya ketika menikah dengan yang baru. Nggak ada fikihnya kayak gitu. Tapi sekarang mas, makosid, ya maksud visi misi nikah itu apa diantaranya? Maslahat, ya kan? Maslahat diri, maslahat si perempuan jauh dari fitnah, dijaga oleh suaminya, ya apa enggak? Menjaga kehormatan dan ketenangan hati, semakin menutup keburukan dan kemungkaran. Ini salah satu di antara makosid nikah. Coba sekarang kalau di Indonesia nikah selanjutnya diem-diem dengan landasan hukumnya rapopo, coba kira-kira menimbulkan masalah apa mafsadat? Mafsadat. Ada begitu banyak numpuk kebohongan, ya kan? Perkara-perkara yang ditutup-tutupi, ya semakin gak tenang hati. Tanya mas, ya yang pelakunya bertanya, hatinya tenang apa enggak? Yakin gak tenang. Jadi bukan masalah hukumnya halal dan haram, tapi kita juga harus punya etika di dalam berhukum. Di Indonesia nggak bisa seperti itu, ya. Dengan ridhonya istri yang sebelumnya, maka akan membuka pintu maslahat-maslahat ke depannya. Dengan tidak keridhoan atau tanpa sepengetahuan istri yang sebelumnya, maka mesti muncul berbagai macam masalah-masalah. Orang nikah tuh pengen tenang kok tambah ngeluh toh mas. Ya, itu berarti kan aneh. Nikah itu kan harusnya tambah tenang. Ya, menjadi qurrata ayun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, bukan nambah pusing, bikin menenteramkan mata, jiwa, hati kita masing-masing. Lah, ini jadi kembali lagi bahwa walimatul urus itu sunnah muakkadah hukumnya dan dibolehkan kita untuk menjamukan berbagai macam bentuk makanan sekemampuan. Jadi kalau antum mampunya ayam geprek nggak apa-apa. Undangan 200 orang, ayam geprek semuanya nggak masalah. Lele pecel lele juga nggak masalah. Atau pengen modelnya apa mas? Yang banyak menu loh mas. Buffet apa? Buffet, ya buffet. Ya, kan? Kalau di gedung-gedung itu mulai ada apa ya, makanan Eropa, makanan Timur Tengah, makanan Indonesia Barat, Tengah, Timur, ada semuanya. Antum panggil angkringan, ada semuanya itu mas. Silahkan kita walimah dengan cara buffet tradisional, ya kan? Sudah, antum mau ambil nasi kucing yang versi apa ada, yang pakai sambal teri, sambal bandeng, sambal sama aja, ya. Atau antum mungkin panggil di depan rumah untuk walimah, antum panggil tukang bakso sak gerobak-gerobake, tukang somai batagor sak gerobak-gerobake. Kemudian apalagi yang biasa mangkal-mangkal itu undang aja mas, 5 itu masya Allah cukup insya Allah. Sup langsung bilang mas sak gerobak piro mas, tak tebas sak yuto matus, oke. Ketemu 5 kan masya Allah. Daripada antum catering bisa 10-an juta lebih, ini 5 juta berbagai macam menu. Silakan pak. Masya Allah, ya. Jadi inilah kemudahan-kemudahan yang dibawakan oleh syariat untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Poin yang terakhir mungkin yang bisa ana sampaikan ialah walimah adalah syariat. Artinya
di dalam syariat harus menjaga konsekuensi syariat Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ada kemungkaran. Kemungkarannya diantaranya adalah ikhtilaf, bercampur baurnya undangan laki-laki dan perempuan. Dan lebih khusus lagi, karena ini fikih nikah, masalah penampilan mempelai. Penampilan mempelai laki-laki didandani ganteng, apalagi mempelai perempuan tambah lagi 2 jam itu riasnya ya. Kemudian ketika acara resepsi pernikahan nabrak waktu sholat, kemudian dengan alasan nggak apa-apa dijamak aja nanti. Nggak ada mas istilah jamak goro-goro rias nganten tuh nggak ada. Nggak ada fikih ya alasan jamak sama dengan rias penganten wedak biar nggak luntur dulu. Nggak ada ilat seperti itu. Apalagi mohon maaf sekali, kadang yang ngasih komenan sarannya itu perias, dan rata-rata perias untuk di Indonesia, mohon maaf sekali lagi ya, bencong. Ya Allah mas, saya ngajar ini kajian, kosong sampai lebih mendengarkan ucapan bencong mas, nangis saya, sedih saya mas. Ya, 4 kali pertemuan bahas ini, ternyata nanti antum nikahnya ya malah diurus sama bencong. Nggak apa-apa mas, dijamak saja. Oh iya nggak apa-apa. Loh, bencong itu orang dilaknat oleh Allah. Lah kok antum dengerin? Antum bayar apa gratis? Bayar itu ngatur. Bayar kok diatur? Ya bayar itu ngatur. Harusnya antum bisa ngatur. Nggak pakai kayak gini-ginian. Waktu sholat ya sholat. Ya, kalau bisa resepsinya jauh dari waktu sholat. Ini baru nanti insya Allah walimahnya walimah berkah. Dan yang diundang jangan pilih-pilih, hanya tamu-tamu yang kaya toh. Ya, tamu undangan yang bos-bos, pejabat kaya, sofa-sofa depan empuk. Tangga samping rumah yang miskin buangrok ning ngisor pelem. La haula wala quwata illa billah. Ini ya, hati-hati dengan makanan yang di sana hilang keberkahannya. Apa yang dimaksud makanan yang hilang keberkahannya? Yud'a fiha, yang diundang di acara walimah itu al-aghniya dunal fuqara, yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Orang-orang fakirnya nggak diundang. Ya. Kalau tetangga-tetangga dekat, meskipun ada orang fakir miskin, undang. Dan satu catatan lagi, jangan naruh kotak amal. Apa itu mas? Itu namanya jaluk. Itu namanya jaluk. Mohon maaf, ngemis alus. Lisannya nggak ngemis, nggak ngomong jaluk pak, jaluk enggak. Tapi programnya ada. Lo ada kotak amalnya di depan. Ya. Oleh karena itu, ini mata rantai mas, harus diputus. Kenapa? Karena di Indonesia ada istilah BCA. Apalagi istilahnya selain BCA? Jadi mami gini mas, saya punya acara, saya diundang acara, ya kan? Akhirnya saya ngamplop, masukkan ke kotak amalnya. Itu dicatat sama sohibul hajat, ya kan? Dicatat di data, sehingga nanti kalau saya ada acara itu disesuaikan. Oh biar Pak Iqbal ngamplopnya 50, berarti tak balik nih 50. Wah, akhirnya udur-uduran kayak gitu terus. Roto mas, coba lihat buku-buku agenda becek orang Jawa. Antum tanya bule antum, simbah antum, wah itu berjilid-jilid itu. Mulai dari tahun 90-an sampai sekarang itu mas, karena diingat, dicatat. Ya, itu termasuk as-sailin wasailat. Ya, kalau bisa jangan ada mas. Sudah, antum jangan mendeklarasikan diri untuk menerima hal-hal semacam itu. Ya,
supaya walimah kita lebih apalagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, nanti kalau nggak buka kotak amal nggak cucuk Ustaz. Nah, berarti kan masalah cucuk ra cucuk apa nih Mas? Ya, untuk acaranya kan acara nggak boleh memberatkan, semampu kita punya budget 5 juta, maka 5 juta itulah budget 10 juta ya 10 juta itulah ya, karena masih ada hak-hak yang lain yang harus ditunaikan. Antum memakai uang yang banyak untuk walimah sampai di level nutup jalan, kena hukum lagi, boleh memakan hak pejalan, tambah lagi. Oh, kita ini pengen cari berkah, malah tambah kemungkaran, tambah kedoliman, tambah tetek bengek yang lain sudah ya, jadi tambah PR ya. Jadi setelah diadakan walimah itu, maka si laki-laki pun boleh halal 100% untuk menjemput dan mendatangi istrinya. Dan khusus di walimah wanita, kenapa harus dipisah? Karena walimah untuk wanita ya, dari zaman Nabi sampai sekarang itu biasanya perempuan melepas pakaian luarnya ya. Jadi pakaian wanita muslimah itu kan ada dua, ada bagian dalam, ada bagian luar ya. Kalau bertemu sesama muslimah maka akan dicopot itu. Jadi ada hanger khusus dicopot sehingga mereka terlihat memakai baju keindahannya. Wis kelambi sing enek mentrong-mentronge Mas. Wah, sampai mulai kebak keramat kayak gini ketok Mas. Mentrong-mentrong ya. Jadi pakaian-pakaian yang berhias-hias itu ditampakkan di saat walimah perempuan. Tapi apa kelihatan laki-laki? Enggak, sama sekali enggak kelihatan laki-laki. Ya, laki-laki dengan laki-laki masalahnya. Wes urusannya kok sate kambing selesai laki-laki. Ya, paling ngobrolnya yo cupang, ya, kemudian apa lagi, ya kan? Bisnis tanaman sekarang kayak gitu, hobi-hobi. Kalau wanita enggak. Wanita bisa mengekspresikan keindahan riasannya, ya, pakaiannya macam-macam. Dan memang syariat memperbolehkan hanya di waktu itu. Bahkan riwayat menyebutkan dihalalkan di saat walimah di perempuan itu untuk ditabuh duf. Apa itu duf? Duf itu Mas terbang. Tahu terbang? Rebana. Tapi yang ditutup sebelah tok kulitnya, yang sininya nggak ditutup kulit. Paham, bisa bedakan? Jadi gambarkan rebana dulu, sudah? Rebana yang satu sisinya yang ditutup. Yang ditutup kulit satu sisinya bolong, bukan tertutup dua-duanya. Apalagi di atasnya ada icik-iciknya, wah itu bukan duf lagi. Ada icik-iciknya tuh Mas ya, itu enggak. Yang disebut duf itu ya rebana yang tertutup kulit salah satunya. Itu di acara walimah perempuan itu dibolehkan untuk ditabuh. Tapi siapa yang nabuh? Anak-anak perempuan kecil-kecil. Kira-kira kalau yang nabuh anak-anak itu rebana atau duf itu bunyinya gimana Mas? Bernada-nada atau wes sakrepe wis dangdung-dangdung? Yang mana kira-kira? Sak nyeblek jenenge bocah kan klotekan ketemu nih. Ya, jadi bukan kemudian dibolehkannya menabuh rebana ngundang tim hadroh, enggak. Ya, malah ngundang tim hadroh, bukan, anak-anak kecil yang nabuh, wis terserah. Sebagai bentuk aksi dan ekspresi kegembiraan. Itu dibolehkan khusus bagi tamu perempuan dan mempelai perempuan. Ini yang bisa kami aturkan terkait dengan poin walimah pada kesempatan kali ini. Insya Allah masih ada satu pertemuan lagi di pertemuan pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka dulu satu atau dua pertanyaan kalau ada. Ada tradisi yang menjamu tamu undangan walimah. Nah, itu kan biasanya yang bisa anak-anak muda yang tidak. Nah, ternyata di walimah itu ada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syariat kalau diundang walimah fa'ajibhu, berarti ada kelaziman harus datang. Ini syariatnya. Kalau diundang nikah datang, sebisa mungkin datang, namun dengan persyaratan acara pernikahannya itu acara yang betul-betul mubah semuanya, tanpa ada unsur kemungkaran, atau sebaliknya. Kalau ternyata di acara pernikahan itu penuh dengan kemungkaran, ya, baru masuk saja, baru gerbang rumahnya sudah ada uborampe apa mas? Raja-raja anti hujan, anti bledek. Itu baru datang wis enek biting, lombok, bawang, brambang, ya, uborampe syirik, apalagi nanti bercampur baur laki-laki perempuan, apalagi ada contohnya orkes Melayu, dangdutan, musik, joget-joget, maka solusinya kita tidak datang di acara itu. Tapi kalau itu memang tetangga, itu kawan, itu saudara, keluarga dekat, yang mana kita harus membangun hubungan baik. Jangan sampai kita ngaji dengan manhaj yang soleh tapi malah mengesankan kita eksklusif. Jangan itu. Ya, harus tampakkan kebaikan kita. Antum siap memberikan hadiah, bawa hadiah, tapi jangan di hari itu. Mungkin bisa hari sebelumnya atau mungkin hari sesudahnya. Jadi antum tetap memberikan hadiahnya silahkan, antum tetap menyelamati nikahannya silahkan, tapi di luar di acara yang ada kemungkarannya. Berikutnya terkait dengan sinoman, ya kan, biasanya sinoman itu dari Karang Taruna atau yang sejenisnya. Maka harapan ana sebetulnya sinoman Masjid Baitur Rahmah, Masya Allah, sinoman khusus siap membantu, ya, ngurusi bolo pecah dan kawan-kawannya, no maksiat, no kemungkaran. Masya Allah, bagus. Jadi dengan bangganya umpamanya sinoman dari Rismabar sini umpamanya, kemudian bilang ke calon hajat, sahibul hajat, Pak, kita siap bantu, tapi kami mohon tidak ada yang namanya dangdutan, musikan, kemudian ada nanti spanduk dari kami khusus gratis dari kami, Pak. Dari awal depan kita bawakan spanduk, selama acara tidak boleh ada merokok. Masya Allah. Wah, itu kalau setuju siap, nggak apa-apa. Antum sinom barokah insya Allah. Ya, tapi kalau antum yang penting datang dengan berbalut kemungkaran, dibalesnya cuma sop, kemudian apalagi es krim, ya, kemudian ya snack itu, maka lebih baik tidak menghadiri dalam bentuk ingkaru mungkar. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada yang ditanyakan? Satu lagi? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberkahi waktu kita, memberkahi ilmu kita, dan semoga yang belum mampu untuk nikah segera Allah berikan kemampuan untuk nikah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.